Gua di pos, karena kan kalau di via Paletungan tuh kita trekking tuh bener-bener dari bawah. Startnya dari berapa sih dia? Dia 1000 berapa ya, pokoknya dari bawah lah, hampir kayak Linggarjati. Gue perjalanan juga itu dari pintu Rimba ke pos 1 aja hampir sejam setengah kalau nggak salah. Gue perjalanan itu hampir stres juga itu perjalanan. Terus gue nyampe di pos itu, di pos gue bisa camping tuh di pos 4. Pos 4 apa ya namanya, gue lupa lagi, pokoknya di pos 4. Gue ngecamp di situ karena udah nggak kuat, karena jalur Paletungan tuh panjang. Dia sampai pos berapa aja? Pos 8 kalau nggak salah. 8 Pos 8, 7 ke 8, 8 tuh Simpang Apuy kalau nggak salah. Gue waktu itu jauh ya itu. dari Simpang Apuy ke puncak kan itu sekitar setengah jam kalau nggak salah. Nah itu pokoknya mah yang benar-benar kerasanya tuh pas ketika gue turun dari Gunung Ciremai. Gue dari pos 4 turun tuh jam 5 sore. Baru turun. Gue ketemu malam di pos 1. Itu mistisnya bener-bener kerasa banget. Yang biasanya gua di Gunung Cengos, kalau bahasa Sundanya mah apa sih kalau Indonesia tuh, ya petakilan lah, nggak mau diem gitu, pokoknya teriak-teriak aja udah. Nah itu Gunung Ciremai gue sama sekali nggak ngomong, gue selawatan aja pendiam langsung. Dan itu naik gue weekday, hari biasa. Emang gue sengaja sih setiap gue naik gunung gue nggak mau weekend. Apalagi lu lewat jalur via Paletungan. Kayaknya gue baru denger juga tuh. Paletungan itu sepi, yang namanya sepi itu bener-bener sepi, nggak ada sama sekali pendaki lain. Cuma ada 3 kelompok orang Cirebon, Indramayu kalau nggak salah waktu itu tuh. Cuma dia masih di atas. Iya, masih di atas. Gue pas turun dia masih di atas. Dia udah pada turun duluan dari siang dia. Kalau gue karena nyantai-nyantai, sebat ngopi, akhirnya turun jam 5. Dan yang paling kerasa mistisnya tuh di pos 1. Baru 1? Enggak, dari atas. Dari atas. Turun, perjalanan turun gue ketemu malam tuh. Pas naik juga sih ketemu malam, cuma biasa aja kalau naik gue. Pos 1 itu jam berapa itu? Pos 1 maghrib, pas adzan maghrib. Gue liat jam tuh waktu itu sekitar jam 6-an, dan itu udah gelap banget dari jam setengah 6. Turun kabut. Pagi kabut. Di situ ada WC di pos 1 tuh. Ada mata air gede banget, emang melimpah banget air di pos 1 kalau lu lewat via Paletungan. Di situ ada air, terus ada shelter, terus ada musola. Terus ada tempat penampungan air. Pokoknya melimpah di situ buat lu yang mau naik ke Ciremai via Paletungan. Banyak air melimpah di pos 1 tuh. Nah, di situ ada WC di bawah deket sungai. Nah, kalau misalkan lu turun kan turun terus lu ngelewatin sungai itu, jadi lu mesti turun ke bawah ke sungai. Benar. Nah dari sungai ntar lu naik lagi, itu di samping kanan, kalau dari arah atas tuh di samping kanan itu ada WC. Emang WC sengaja kayaknya sih buat pendaki gitu, cuma kayaknya sih jarang yang make. Pokoknya udah lapuk banget kelihatannya. Dan gue pas jalan lewatin WC itu, gue nengok, itu demi Allah, gue berani sumpah demi Allah. Itu kerasa kayak ada yang giniin gue, noyor gitu, cuma bukan tangan gitu, tapi langsung ke dalam gitu, kayak langsung ke dalam aja gitu aja. Gue lagi bawa carrier begini, astagfirullah. Udah gue jalan aja langsung. Jalan lagi, gue berhenti di shelter, kita ngopi dulu. Itu langsung turun hujan gede, suasana makin mencekam. Gua ngopi, shelter kan ada halangannya tuh, jadi gua ngopi tuh di bawah lesehan. Lesehan tanah kan, lesehan kanan kiri kan kehalangan tuh kayak bentuk bangunan gitu. Kalau nongol kan kelihatan banget tuh kan kiri gelap gitu. Segini lah ya. Nah gua pas ngopi gitu tuh kayak ada yang merhatiin, kayak ada yang pokoknya ini banget lah, mencekam banget karena ditambah hujan petir, bener-bener lagi musim hujan waktu itu. Terus ya pokoknya malah aja waktu itu sih pengalaman gua, pengalaman mistis yang benar-benar kerasa banget gitu. Kerasanya tuh yang benar-benar kerasa. Gue berani ngomong sumpah demi Allah karena gue ngerasain gitu, bukannya ngada-ngada gitu. Kalau mistis sih sebenarnya kayak gimana ya, kalau dibilang ada juga kita juga nggak tahu ya kan. Kalau gue pribadi sih memang nggak pernah lihat juga gitu loh ya kan. Paling kalau gue sih ngelihat
cerita temen doang sih, maksudnya gue lagi bareng nih ya kan, gue pernah waktu itu naik gunung gede ya kan. Nah itu emang gue cuma running doang tuh, Running. cuma running tektok lah, kita cuma bawa barang seadanya aja gitu kan, kayak air dan makanan gitu kan, kecil-kecilan. Nah itu emang gue waktu itu sekitar berlima ya kan, cowok 3 cewek 2. Nah itu gue kebetulan sama bini gue juga tuh ya kan. Nah kita naik bareng itu berlima. Nah bini gue emang gak kuat sampai pos 4, sekitar pos 4. Dia mana itu lu waktu itu running? Dia Putri. Nah ya kan, emang kalau pandangan gue sih waktu itu ya udah, kalau emang gak kuat itu gak usah dipaksain gitu loh ya kan. Ayo turun lagi. Gitu kan, ya udah gua suruh istirahat ya kan, istirahat sekitar ya 30 menit lebih gitu kan, ya udah istirahat dulu ya kan. Pas udah istirahat gue tanya lagi kan, mau lanjut atau enggak nih ya kan, karena kalau yang lain sih udah siap aja gitu kalau mau lanjut gitu kan Ya, benar. ya kan. Nah kata gue, kalau emang mau lanjut enggak gitu kan. Cuma sih kalau gue lihat dari fisik dia sih, atau udah apa sih namanya, udah ngelihat posturnya lah, maksudnya udah pucat dan lain sebagainya sih, kalau gue sih saranin buat turun gitu kan. Ya udah gue turun lah ya kan jadinya. Nah buat karena emang kalau Gunung Putri kan emang rame juga gitu kan, Naik weekend berarti. naik weekend ya kan. Nah itu temen gue yang lain itu naik yang bertiga itu, nah gue berdua turun. Turunnya emang nyantai gitu kan. Nah itu sampai gue itu, karena gue naik itu sekitar siang ya, jadinya tuh pas gue turun tuh gue juga ketemu malam, ketemu maghrib, ketemu gelap lah. Nah satu sisi juga gue bawa lampu itu cuma satu, jadi di gua doang, bini gue di depan. Ya udah kita jalan lah gitu kan, karena maghrib kan emang sebenarnya kalau maghrib kan emang gak disaranin juga ya kalau buat naik gunung tuh ya, nggak disaranin lah, Lebih baik gitu kan. istirahat dulu. Iya. Ya udah gua turun berdua itu emang sepi banget tuh ya kan. Nah terus gua ketemu di pos 1 pos 1 menuju ke base camp lah, Pos sampah lah. tempat sampah itu kan. Nah emang kan kalau misalkan Gunung Gede itu kan dari tempat sampah ke atas itu kan masih ada kendaraan bisa lewat Motor petani. ya kan. Nah itu gue lagi berdua itu, sebelum sampai itu kan ada batasnya juga kan, petani bisa naik motor itu ya kan. Nah itu gue sebelum sampai situ itu, bini gue ngomong ya kan, minggir, ada motor lewat lah, kata gue. Itu jam berapa? Itu sekitar jam 6:30. 6:30 malam. Maghrib. Ya kan? Terus minggir, ada motor lewat. Kata gue ya, maksud gue kan kalau motor kan pasti kan ada suara, ada lampu gitu kan, apalagi maghrib gitu lah ya kan. Itu nggak ada sama sekali tuh, maksud gue. Ya udah gue udah ngehindar, kata gue mana nggak ada gitu kan. Nah gue sih kalau gue ngelihat sendiri sih emang itu karena capek aja sih sebenarnya. Halusinasi dia jadi berhalusinasi sih sebenarnya, karena kalau kata gue ya emang itu bukan jalur naik motor juga gitu loh, itu masih jalur kita mendaki gitu kan, mana ada motor, kata gue kan gitu kan, jadi aneh aja kan. Nah itu sih dari capeknya itu sih itu yang berpengaruh juga sih sebenarnya kalau buat ini ya, kayak misalkan orang-orang yang katanya ngelihat lagi apa sih namanya, ngelihat naik gunung, ngelihat suatu hal segala macem gitu yang aneh-aneh lah kan. Kalau menurut gue sih itu ya sebenarnya dari pikiran kita sendiri aja sih. Halusinasi dia karena udah saking capeknya gitu. Pertama itu kan capek tuh naik gunung tuh ya kan. Ya itu sih dari pikiran kita sendiri aja sih sebenarnya. Nah kalau lu pertama kali waktu itu naik ada nggak? Ada, tapi bukan waktu itu, nggak. Yang pertama waktu itu bukan gua ngeliat, nggak ngeliat, denger. Dia kan tadi lu bilang lu nggak pernah, tapi lu nggak dengar waktu itu. Waktu itu kita udah tidur semua, capek kan habis makan. Udah di Surken berarti. Udah nyampe Surken, bangun tenda segala macam. Gue capek dong. Gue tidur sebentar, bangun lagi ganti baju dulu. Habis ganti baju, udah kita makan malam. Udah kita tidur. Nah sekitar jam 2 ini bocah, gue stand sama dia bang. Ini bocah teriak. Summit, ayo di sana summit duluan bang. Itu udah jam 4 berarti? Jam 2 malam. Lu bayangin bang, summit. dari Surken ke puncak summit jam 2, ngarah apa bang?
Kan paling lama juga sejam Sunrise kan? juga masih belum nongol. Masih nongol belum. Tukang dagang juga di atas masih ngeronda kali ya. Itu sih itu ya. Itu yang gue rasain juga sih itu. Gue sih kayak ngedenger aja gitu loh. Dengernya Kan kayak ada orang lewat gitu kan, kayak orang Samit yuk berangkat yuk bangun yuk gitu. Iya. Padahal itu kita kalau dari jarak tenda ke tenda orang lain tuh jauh. agak lumayan jauh juga kita ya. Kita bisa loh gitu. Dari jalur yang tengah itu kita bisa jauh pinggir. Kita jauh pinggir karena kita kan berdua dua tenda juga kan. Ya kan. Itu kayak gue tuh kayak ngerasa ada orang lewat gitu kan, kayak rame lah pokoknya. Itu dia ngajakin summit gitu kan. Lucu bang di situ. Akhirnya kita semua bangun tuh. Bangun semua kita rame-rame. Bangun jam 2. Udah ngapain? Ngopi. Udah ngopi. Bikin kopi satu. Taunya bangun semua, ngopi juga, masak mie lagi lah kita. Makan. Nah, gua sebel sama dia nih, dia teriak-teriak kayak gitu, gua iseng dong. Ada yang 14 sampai pagi ya. Gua pindah, Bang. Akhirnya pindah tenda, habis makan itu pindah tenda, pada tidur kan. Pada tidur. Gua pindah tenda. Nah, waktu itu kalau menurut gua itu bukan mistis, menurut gua. Itu masih gua ngigo kali dia. Mungkin dia ngigo. Tapi pas setelah pindah tenda itu gue nggak dengar sendiri. Tapi menurut gue itu binatang. Tapi yang gue salahnya itu sebelumnya kan gue kan ngeriset. Tapi salahnya gue ngeriset hewan buas waktu itu di Gunung Gede. Ternyata di Gunung Gede itu katanya ya waktu itu yang gue riset di YouTube, YouTube lain. Nah waktu itu gue ngeriset bahwa di Gunung Gede Pangrango itu masih ada harimau, masih ada macannya katanya. Gue posisi tidur begini kan. Tenda di sini dong, gini dong. Itu gue berasa yang lain udah pulas. Gue nggak dengar kayak ada yang ngegaruk tenda gue nih. Pikiran gue langsung ke risetan itu bang. Anjir macan nih, macan. Mati nih gue nih. Gue bang itu juga kagak bisa tidur. Gue gelegetan bang bapak gitu. Gue bangunin bocah nih samping gue. Gituin. Dia nggak bangun, masih tuh ngerejek kayak ngegaruk aja. Yang gue takutin itu dia langsung nerekam bang. Soalnya pas di kepala gue, nah itu spontan tangan gue udah siap begini dong. Itu gue megang selimut nih, gue siap begini. Pikiran gue, ini kalau sampai nerekam gue nih, gue tonjok gue kabur. Pikiran gue begitu. Gue tonjok gue kabur, akhirnya hilang. Kita tidur sampai pagi. Tapi lu nggak sempet keluar, nggak lihat dulu. Bang, gue kencing aja ditemenin bang. Keluar. Masa sih ada macan sampai ke gua iya, cuman tapi di pikiran yang ngajak gue ini yang bisa dibilang lebih dulu naik gunung itu mungkin bukan macan katanya, itu mungkin kayak semacam kayak hewan kecil tupai kali mungkin ya. Cuman kan pikiran gue waktu itu udah ke macan aja bang sebelum salah riset. Sugestinya udah ke situ gitu. Iya itu bisa dibilang teman-teman jangan sampai kita salah riset yang positifnya dulu, jangan yang negatifnya. Nah ya, terus juga masih di pendakian itu juga tuh, ya kan naik Gunung Gede. Jadi gue kan, ya itu sama masih jadi pas turun pun kita masih jadi 3 kelompok tuh, ya kan ada yang paling depan, ada yang tengah, ada yang paling belakang. Nah jadi posisinya gue tuh paling belakang juga, bareng sama Luan juga, tuh ya kan. Jadi itu ada kelompok tengah itu yang dia itu ngeres lama ceritanya tuh ya kan. Cuma kan kalau naik Gunung Gede itu kan jalur itu kan cuma satu. Jalur itu kan cuma satu tuh ya kan. Nah jadi kita jalan aja gitu kan. Nah pas kita sampai tempat sampah itu yang sebelum base camp, kita sempat nunggu tuh kan, ini teman-teman pada kemana gitu ya kan. Kok nggak pada ada gitu kan. Pas udah lama, udah mulai sore lah, udah mulai pengen maghrib, udah maghrib juga. Taunya teman-teman itu baru pada nyampe. Yang istirahat itu. Pertanyaannya kan kalau misalkan dia ada di tengah itu kan harusnya kan kalau kita salib itu kan ketemu dong. Logikanya ya. Logikanya. Nah itu kita nggak ketemunya itu tuh yang masih penasaran. Penasaran sampai sekarang tuh. Tapi bener-bener nggak lihat. Nggak lihat. Kita nggak ngelihat, dia nggak ngelihat. Mereka bilangnya nunggu di pos 1. Iya. Pos 1 kan ada kan pos 1. Iya ada. Dia cuma berdiri tengah-tengah kan. Ya kan mau nggak mau kalau kita lewat situ ya kan nggak bisa motong dong. Negor lah minimal. Ayo berangkat lagi. Pasti kita juga ngeliat-lihat juga gitu kan. Enggak bang. Itu lucunya di situ. Lagi pula kalau kita motong jalur, ya paling motong jalur gede semana sih? Ini lurus nih, ini begini pasti ketemu dong, pasti kelihatan.
Itu menurut gua sih bisa dibilang lucu menurut gua. Lucu ngeri. lucu Ya ngeri. itu sih dari sisi lainnya emang kayaknya itu karena kita capek gitu kan. Kadang kayaknya kita nggak ngelihat-lihat sekitar dan lain sebagainya gitu-gitulah, nggak saling ngelihat gitu kan. Kalau gue sih mikirnya itu. Karena yang bener-bener nggak ketemu pisan tuh ya kan. Bener. Nyampe jadi marah-marahan, lu ngapa ninggalin? Lah aku nggak ninggalin. Bener-bener jadi marah-marahan jadinya. Ya Itu akhirnya sih, dijelasin, ya kita ngobrol-ngobrol, lu ketemu ini, iya gua ketemu itu. Orang ini tadi, iya. Tapi temen lu sendiri nggak lihat. Kagak lihat gua. Lah bagaimana ini? Coba lucu nggak? Jadi itu yang bisa dibilang gua setengah kapok, setengah pengen lagi, Bang. Ya, Sampai sekarang belum kesampaian lagi gua pengen naik. Jadi ya bisa dibilang, tapi jangan kapok sih menurut gua sih. Cuman kalau dilihat dari segi gitu ya gua kapok, Bang. Ya pokoknya kalau gue sih naik gunung ya dinikmatin aja sih kalau gue mah. Sebenarnya kalau naik gunung itu yang bikin kapok tuh sebenarnya ya diri kita pribadi sendiri sih. Ya itu sih dari segi apa sih namanya tadi prepare itu kan, terus kita nggak prepare dan sebagainya, terus kita terjadi hal-hal yang nggak diduga kayak gitu kan, kayak kelaparan di jalan, terus juga kita baju terus kayak ada yang lecet dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan yang buat kita kapok juga kadang tuh ya. Nah itu yang sebenarnya itu dari diri kita pribadi lagi sih. Kalau gunung kan maksudnya ya itu emang dia itu alam gitu loh ya kan, jadi dia nggak bisa apa sih namanya ngaruhin kita gitu loh. Kita yang apa sih namanya, kita yang harus mempersiapkan diri gitu loh ya kan. Sebenarnya sih itu sih kalau menurut gue sih, itu kalau orang-orang yang naik gunung itu sebenarnya orang-orang gila sih sebenarnya. Karena apa ya, dari sisi lain sebenarnya orang mana gitu orang yang mau naik gunung itu, karena gunung itu kan apa ya, tempat rimba yang apa ya, hutan kosong gitu ya kan. Yang kosong nggak ada apa-apa. Yang di sisi lain tuh ada hewan buas gitu kan, dia Masih tuh mau ada, gitu loh menjelajah naik gunung gitu. Sebenarnya kalau kata gue sih itu orang-orang gila aja sih sebenarnya. Ngapain gitu di kota udah enak-enak. Ya kan? Iya, Nah, cuma kalau menurut gue sih, gue nih pengalaman gue pas kemarin turun dari Salak itu gue bener-bener ngetes gitu ya, pengen tahu gue sejauh mana sih ini Salak. Ya, bukan gue nantangin, cuma penasaran aja. Dan kebetulan juga gue pas turun dari Salak tuh gue nggak melewati jalur yang sama. Kan gue naik lewat Cimalati, gue naik via Cimalati. Nah gue waktu itu turun lewat jalur warga lokal, karena gue waktu itu kan ngajak Akamsi tuh, temen gue orang situ asli. Nah dia kalau misalkan naik ke Gunung Salak dia via jalur lokal itu, emang bukan khusus pendaki. Jalurnya juga masih rimbun, emang jarang diinjek ya. Karena ya emang khusus pendaki, di situ nggak ada simaksi, nggak ada pos gitu ya, jalur biasa aja yang bener-bener jalur lokal. Nah gue waktu itu turun lewat situ, jalurnya sih nggak se ekstrim Cimalati tapi jauh, Lebih panjang. Gua 6 jam turun tuh. Pokoknya 7 jam turun. Karena waktu itu gua start dari jam 11 siang juga. Start turun ke bawah tuh. Sampai bawah tuh sekitar jam 5. Jam 5 udah nyampe bawah, terus gua dijemput sama kakaknya temen gua, karena mobil gua kan dibawa dia buat ngejemput lagi gitu. Nah, nyampe rumah temen gua tuh sekitar jam 6 pas banget maghrib pokoknya. Nah, itu jalurnya bener-bener panjang. Terus juga ya pengalamannya tuh itu jalur emang jalur masih rimbun banget, jadi kayak nerabas gitu, nerabas jalur, nggak ada kayak bikin jalur bisa di. Iya, jalurnya udah ada, cuma udah ketutup gitu. Karena emang jarang yang lewat situ, pendaki nggak ada yang lewat situ, nggak ada yang tahu gitu. Ya paling 1-2 lah kalau misalkan dia kenal sama Akamsi situ. Kalau gue emang diajak lewat situ waktu itu sama temen gue, aduh gue bilang itu bener ada suara, kata temen gue sih yang Akamsi itu suara apa sih namanya, panter apa yang hitam tuh, Panter, macan hitam apa itu macan tutul dia. Tutul yang toto gitu. Panter minuman bang. Iya pokoknya yang cita apa masa cita di situ? Bukan cita sih, pokoknya yang hitam lah, yang macan hitam tuh kan ada tuh. Iya, pokoknya daerah situ kali ya. Itu ada suara, cuma jauh itu, kata temen gue. Itu suara ituan kata dia, macan yang hitam itu kata dia. Anjir, gue bilang suara monyet terus suara, wah pokoknya binatangnya itu suaranya aneh. Enggak kayak yang biasa kita lewat jalur yang biasa kita lewatin gitu. Biasanya kan suka ada suara binatang apa, itu kan udah
udah familiar lah suaranya. Kalau ini pas kemarin gue lewat jalur situ itu ya emang beda-beda suaranya, aneh gitu. Ini binatang apa anjir, gue bilang. Positif aja tapi masih binatang. Positif aja nyantai, karena ya emang udah capek juga sih, udah gue jalan aja terus. Bodo amat lah Gue bilang. Itu bener-bener ngelewatin jalur yang masih rimbun gitu. Dibanding lewat jalur Cimalati ya, untuk treknya sih emang parahan Cimalati karena hampir 70-80% tuh akar. Kalau yang lewat warga lokal itu ya 50% akar, 50% tanah lah, pepohonan gitu yang masih rimbun. Nah itu sih bener-bener bikin lumayan inilah ngedon juga. Cuma karena gue positif aja, masa sih ada ini nih, nanti gue jalan aja dah, gue bilang gitu. Nah terus untuk ini nih, untuk manajemen sampah nih, lu kalau naik gunung suka dibawa turun lagi nggak? Gue baru pertama kali gue balik Bang. Gue ngeri suruh dibalik lagi ke atas, capek. Gue turun aja ngos-ngosan suruh balik lagi, ntar sama itunya nggak mau, gue bawa aja mending. Iya emang ya, manajemen sampah itu penting banget. Kita bawa makanan ke atas, sampah plastik, terus ya dan lain sebagainya, ya emang harus dibawa turun. Benar. Ya kan lu tahu sendiri lah, Gunung Gede ya itu bukan rahasia lagi, itu udah rahasia umum. Gunung Gede itu banyak sampahnya tuh, emang bener-bener banyak. Dan gua ngelihat sendiri yang namanya botol minuman kayak gitu yang aneh-aneh tuh ada semua. Iya. Dan itu ya mungkin gua nggak tahu juga sih pendaki-pendaki mana gitu yang ngebuang sampah sembarangan kayak gitu, nggak dibawa turun. Karena gimana juga ya, karena kadang bisa kita sebut gunung itu aktif itu dalam pendakian gitu kan. Ketika kita bisa sebut gunung itu aktif itu ya memang pasti kita nungguin itu sampah kalau di Indonesia. Karena gue pernah nonton juga di YouTube-nya orang luar negeri ya kan? Yang dimana dia itu kalau mendaki gunung Indonesia itu dia nggak takut kesasar. Karena apa, di setiap jalannya itu pasti dia menemukan sampah gitu loh. Berarti ini lewat jalurnya gitu. Iya, buat karena dia tanda dia apa sih namanya nggak takut itu karena itu dia menemukan sampah gitu kan di setiap jalannya. Jadi dia nggak khawatir buat kesesat gitu loh. Berarti bisa dibilang sampah bagus juga ya? Enggak lah, tetep aja. Gitu loh. Iya enggak juga, ntar gue dianuin Bang. Tapi gini nih, gue pengalaman gue waktu gue naik ke Gunung Sindoro. Ya. Gunung Sindoro di Wonosobo, masih di Wonosobo itu. Nah itu untuk peraturan buat para pendaki itu diwajibkan untuk menghitung ulang barang bawaan, logistik. Benar. Kayak misalkan lu bawa mie berapa nih, berapa biji, itu semua dibongkar lagi. Tas kita dibongkar lagi sebelum naik. Di ininya, di Posimaxinya, di Grafindo apa gue lupa lagi, pokoknya di Sindoro lah itu, di Posimaxinya itu suruh bongkar lagi satu-satu, semua carrier tuh dibongkar. Kita bawa logistik apa aja. Permen, misalkan lu bawa permen nih yang satu bungkus, iya, misalkan Hexos, Fox, satu bungkus itu dikeluarin, dihitung sama dia, dicatat sama dia. Terus rokok, lu misalkan lu bawa 5 bungkus atau 1 bungkus, itu dihitung. Satu bungkus kan misalkan 20 biji. Ini harus bawa turun lagi 20 biji itu puntungnya. Dan itu pengalaman gua pas gua ke Sindoro, terus pas gua di Camp Sunrise-nya. Gua waktu itu via Keledung, jalur Keledung. Nah, gua waktu itu 3 hari 2 malam gua ke Sindoro tuh. 2 malam gua kehabisan logistik, rokok habis. Gua sampai minta ke tetangga ke tenda lain. Gue bilang, "Bang, rokok gue habis nih," gue bilang. "Bisa minta kali sebat," gue bilang. Samperin, ngopi bareng. Gue mau balik lagi ke tenda, ditegur dulu gue sama dia. "Bang, ntar puntung jangan dibuang ya, kasih ke gue lagi," kata dia. Dia takut. Lah emang kenapa? "Udah dihitung bang," gue kata dia. Karena saking ketatnya peraturan di Gunung Sindoro tuh. Bagus banget, dia bisa nerapin peraturan kayak gitu. Ya akhirnya juga untungnya selesai gue ngerokok, gue kasih lagi ke dia. Kitanya gak enak ngasih puntung dong. Iya, gue kasih lagi ke dia. Cuma di situ gue salutnya ya Gunung Sindoro bisa nerapin peraturan kayak gitu.
Untuk gunung gede gue nggak tahu tuh kalau misalkan diterapin peraturan kayak gitu apakah bisa atau enggak. Tapi yang gua saranin sih kalau bisa ya gunung gede juga bisa diterapin lah gitu. Semua untuk gunung di harusnya. Jawa Barat. Kalau untuk semua gunung kayaknya sih susah banget gitu. Untuk di Indonesia ya lo tau sendiri orang-orang Indonesia kan sebagus-bagusnya peraturan ya rata-rata buat dilanggar biasanya. Indonesia itulah negara plus 26. Ya, plus 62 negara plus 62. Pokoknya jalur yang bisa dibilang bersih sih Sindoro waktu gue naik sih. Via Kledung. Hampir semua jalur bersih dia. Ya. Bener-bener nggak ada sampah. Pokoknya jalur tuh kalau misalkan kita lewat ke Gunung Gede kan di setiap jalur tuh biasanya sampah tuh banyak. Ada coki-coki apa aja. Kalau dari pandangan gue sih ya, ini gue dari sisi lain aja ya. Kalau dari sisi lain pandangan gue tuh apa ya? Karena kalau buat peraturan seperti itu gue sedikit agak nggak sepakat karena sedikit aja sih nggak sepakatnya karena apa ya? Karena kalau misalkan diterapin di semua gunung juga kayaknya nggak bisa juga gitu kan. Contohnya kayak Gunung Gede itu rame banget coy. Salahnya mereka nggak membatasi pendakian pada hari itu. Nah itu satu itu ya kan. Kedua itu pasti PR banget tuh ya kan, yang dimana yaitu yang membuat takutnya gitu kan, membuat pada para pendaki itu ya membuat trauma juga gitu kan. Karena apa? Karena kalau menurut gua untuk buang sampah itu harusnya itu udah tertanam dalam diri pendaki gitu loh. Iya. Karena kalau buat kedisiplinan membuang sampah itu harusnya memang seorang pendaki sejati itu ya memang harusnya udah tertanam dari diri dia gitu, bahwa kita nggak bisa mengotorkan gunung gitu kan. Karena tujuan kita mendaki gunung itu bukan buat mengotorkan gunung gitu kan, atau buat buang sampah dan sebagainya gitu loh. Nah itu memang harus jadi tanggung jawab kita juga gitu loh kan. Nah itulah pentingnya juga edukasi gitu kan, bahwa kadang juga ya itulah orang-orang yang mungkin naik gunung itu hanya sekedar naik gunung gitu kan, tidak meresapi apa sih pentingnya gitu kan dalam naik gunung, apa pentingnya alam gitu kan. Karena kan kita naik gunung itu kan ke alam gitu kan. Ya itu harusnya kita pelajarin dulu alam itu seperti apa sih gitu kan, apa sih yang kita nggak boleh gitu kan, apa sih yang kita harus kita lakuin di sana gitu kan. Karena kita nggak bisa sembarang ngelakuin hal sesuatu tahu yang biasa di bawah dilakuin nggak bisa di atas. Ya, karena gue pernah naik gunung Ciremai itu ya kan, jadi kita itu kalau kencing itu kita nggak boleh nyentuh tanah. Maksudnya? Jadi kencing itu kita bolehnya itu kalau nggak taruh plastik, taruh botolnya itu kita sangkutin di atas apa sih namanya, pohon. Biar apa? Nanti hilang nggak itu? Itu dibawa lagi nggak air kencingnya? Nah itu dibawa lagi nantinya. Keren ditinggalin di situ. Tinggal situ ya banyak. Kalau tinggal di situ ya salah lah, sama aja buang sampah. Iya. Nah itu nggak boleh kita nyentuh. Adatnya situ mungkin ya. Ya itu sih. Ya kita juga nggak tahu sih itu adat situ mungkin melarang itu mungkin buat sesuatu hal lah, mungkin itu gunung yang udah jadi sakral dan lain sebagainya gitu kan. Gitu sih. Ya itu sih pentingnya edukasi sih kalau menurut gue sih, kalau buat para pendaki ya. Nah untuk himbauan juga nih dari gua gitu ya, untuk para pendaki pemula yang baru naik gunung, sampah ya kalau bisa sih harus benar-benar lu bawa turun lagi. Jadi naik gunung tuh jangan cuma sekedar naik gunung, lu harus mikirin juga kelestarian alamnya seperti apa. Jangan lu naik sampah lu tinggalin, kacau itu yang bikin apa namanya, kelestarian alam tuh nggak dijaga gitu. Dan juga bisa jadi ini juga, kayak misalkan lu ngebuang sampah bekas makanan lu di mana aja, yang mana akhirnya nanti hewan-hewan yang biasanya dia nyari makan di pohonan terus di habitatnya sendiri itu bisa malah turun ke tempat para pendaki. Gitu, ke jalur pendaki ya. Yang udah kan kayak misalkan gua waktu itu di Palutungan itu banyak lutung. Emang lutung tuh gede-gede banget itu di Palutungan. Kenapa dinamain Palutungan ya,
lutungnya banyak. Karena lutungnya banyak, emang gue ngeliat sendiri kayak orang gede-gede banget. Itu hampir nyamperin gue untuk ya mungkin dia nyari makan atau gimana. Terus waktu kita ke Guntur juga kan ya, itu ada babi dan itu katanya sih pertama kali banget babi bisa sampai puncak. Kita waktu itu ngecamp di puncak ya, kita ngecamp di puncak langsung dan itu ada babi satu gede banget, dia nyari makan. Nah itu mungkin salah satu hal yang bikin habitat tuh jadi berubah gitu, rantai makanannya yang tadinya dia biasa berburu apa si binatang itu, tapi karena para pendaki sering ngasih makanan ke dia atau ngebuang sampah di mana aja, bungkus Indomie, akhirnya dia kan nyamperin tuh ngorek-ngorek sampah, terus kebiasaan makan nasi atau mie, akhirnya ya jadi nyamperin kayak gitu. Ya pokoknya himbauan buat para pendaki pemula atau ya mau pendaki pemula mau pendaki yang udah sering naik gunung sana sini, sampah bener-bener mesti harus dibawa turun, jangan sampai ditinggalin di tempat pendakian lo. Nah Gitu itu sih kalau misalkan apa sih namanya dari segi tadi peraturan Sindoro sih gue lebih sepakat buat apa ya, sebenarnya ya memang harus dari kita juga gitu kan buat edukasi buat teman-teman dan lain sebagainya gitu kan, buat dimana yaitu tentang sampah, tentang persiapan pendakian dan sebagainya itu memang harus kita edukasi gitu kan, karena memang edukasi itu sih yang penting sih sebenarnya. Cuma kan tetap aja kalau pendakinya batu ya tetap aja batu. Banget ya. Iya, kita udah edukasi nih sana sini nih di ya kan ada tuh komunitas Trashback tuh. Ya dia istilahnya udah bikin komunitas tuh lama kan. Dia bikin edukasi sana sini, terus ada program pembersihan gunung bareng-bareng gitu dengan kelompoknya. Ya itu tetap aja kalau misalkan orangnya batu dia nggak mikir, tetap aja gitu. Makanya karena ya refleks tuh ya kan, buang-buang aja tuh ya. Karena tuh refleks kayak gitu. Ya emang sih sebenarnya emang harus dari diri sendiri tanggung jawab kan. Ya cuma ya susah juga sih untuk negara plus 62 ini. Karena udah kebiasaan di bawah gitu. Udah kebiasaan. Di atas kayak lupa gitu. Dia di rumah aja buang sampah di mana aja, terus dia di kota, di perkotaan buang sampah di mana aja, apalagi di gunung kan, di gunung wah nggak ada orang nih, lempar aja gitu sembarangan. Tahu dia itu di atas pohon sampah. Iya. Terus dibalikin lagi bingung. Ya pokoknya itu sih kalau untuk masalah sampah sih dari kesadaran masing-masing, tetap edukasi harus tetap ada, dan yang terpenting ya itu harus dari kesadaran diri sendiri untuk tanggung jawabnya. Iya, seenggaknya dari segi obrolan gitu kan, daripada kita nggak ada obrolan gitu kan, dari segi berangkat naik gunung ya kan, itu cerita gitu tentang apa, tentang gunung ya kan, tentang apa, edukasi tentang sampah dan lain sebagainya, itu dalam track tuh kan selama lu berjam-jam naik gunung tuh kan, seenggaknya kan kayak gitu loh gitu. Iya, cuma bete juga. Gak usah lu cerita anjir, udah capek anjir. Gitu buat ngatur napas juga kan. Ngomong aja malas, suruh cerita. Iya, yang penting sih itu kesadaran diri sendiri, kesadaran dari masing-masing lah. Kita tetap edukasi kita kasih, kita jalanin ya, selebihnya kesadaran. Intinya sih itu untuk para pendaki, bukan hanya untuk pendaki pemula, untuk semua pendaki lah pokoknya. Ya itu mungkin itu aja nih yang bisa kita obrolin. Nanti kita lanjut lagi di season berikutnya. Jadi terima kasih nih diundang. Oke, terima kasih nih buat Bang Yono Bakri bin Fikri dan Bang Rigen bin Lukman. Jangan kapok datang ke sini. Siap. Nanti kita bikin sesi selanjutnya. Siap. Nanti bakal ada review produk. Aman ya, aman. Nanti kapan-kapan lu mesti naik sama gua. Kerja, Bang. Weekend, kita ngambil weekend. Tenang, itu diusahakan. Kita nyari waktu yang tepat, terus gunung yang tepat juga. Jangan yang ekstrim ya. Pokoknya ada gunung yang pendek tapi lumayan rada pedas sedikit lah. Iya, tapi itu nggak apa-apa sih. Nanti kita melipir ke daerah Bandung, situ ada beberapa gunung yang nggak terlalu tinggi, cuma lumayan lah. Enak lah, cobalah ya. Itu kalau weekend nggak terlalu rame gitu. Cuma untuk weekend ke Gunung Gede itu nggak recommended banget. Males gua, macet-macetan, nggak mau. Pokoknya nanti ntar lu mesti naik gunung sama gua. Naik bersama Rigen. Oke, mungkin cukup sekian ya. Nanti kita lanjut di session berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat nonton.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua. Ketemu lagi di Astagfirullahaladzim. Ketemu lagi di video gua selanjutnya. Salam lulusan Hiker. Dah. Anjir lama amat ini.